Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kembali lagi bersama saya Kama Trisna ya di sini. Nah, seperti biasa saya mau share peluang usaha Tingwe ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung ya, yang masih banyak yang bertanya juga yang di komen Tingwe itu apa ya. Jadi Tingwe itu singkatan dari linting dewe atau linting sendiri ya, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari komentar yang kayak di TikTok gitu ya, kayak di YouTube, terus di FB dan intinya di media sosial banyak yang bertanya ke saya ya. Jadi saya akan menjawab dengan video seperti ini biar bisa menjelaskan secara detail. Nah, jadi pertanyaannya yang kurang lebih seperti apa, Bang? Nah, yang pertama nih bos, barang apa yang sering dicari konsumen? Nah, jadi buat teman-teman ya yang baru mulai atau misalkan yang udah jalan, sebenarnya mungkin yang udah jalan udah tahu ya produk apa sih yang memang best seller yang banyak dicari sama si konsumen. Yaitu yang jelas ya, kalau kita melihat dari data ya, dari data penjualan kita, yang best seller itu yang banyak dicari konsumen itu yang kiloan, yang pabrikan. Nah, yang kiloan pabrikan yang itu yang seperti apa? Nah, untuk produk kita itu ada dua ya. Untuk produk kita ada dua, yang kiloan tuh ada yang premium sama yang super premium. Nah, kalau yang premium itu yang kemasan yang merah ya. Nah, kalau yang super premium itu kemasan yang hitam. Nah, untuk rasanya yang premium itu ada 20 varian rasa. Nah, contohnya yang seperti yang best seller itu seperti rasa Sampurna, terus rasa Surya, terus rasa Marlboro dan masih banyak lagi. Intinya ada 20 varian rasa. Nah, untuk yang super premium rasanya itu nggak ada 20 rasa ya. Itu rasanya cuman ada 12 rasa ya. Untuk yang best sellernya hampir sama, ada yang rasa Sampurna sama rasa Surya ya untuk yang best sellernya. Nah, bedanya apa yang kiloan yang premium sama yang super premium, yaitu yang perbedaannya dari rasanya. Jadi buat teman-teman yang nyari rasa ya, yang nyari rasa, pengen rasanya mirip banget, itu nanti teman-teman bisa coba ambil yang super premium ya, yang kiloan super premium. Nah, untuk masalah keuntungannya, itu yang super premium itu lumayan gede ya keuntungannya, profitnya itu bisa nyampe 100%. Jadi modal di bawah 200.000 ya, 1 kilonya itu di bawah 200.000. Nah, kalau misalkan teman-teman ecer itu bisa jadi 400.000. Jadi untuk masalah keuntungannya itu bisa nyampe 200.000 lebih per 1 kilo. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa jual 1 kilo aja sehari itu udah lumayan, udah bisa ketutup untuk operasional dan profitnya itu bisa lumayan ya. Jadi kayak gitu sih. Wah, mantap mantap. Nah, pertanyaan kedua nih bos, berapa modal awal untuk usaha Tingwe? Nah, untuk modal awal ya buat teman-teman yang pengen mulai, nah saran saya itu jangan dulu ambil yang modal dengan gede-gede dulu. Nah, kenapa? Karena teman-teman itu wajib ya harus riset dulu, harus tahu produknya dulu. Jadi kita menyediakan beberapa paket ya, diantaranya ada paket 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai program buka toko yaitu 6,5 juta. Nah, biasanya saya saranin dengan modal 500.000 ya Pak. Kita sudah menyediakan paket tester dengan 500.000. Nah, dengan paket tester di sini ya teman-teman, fungsinya nanti teman-teman bisa riset dulu ya. Bisa di daerahnya itu bisa coba-coba dulu di daerahnya itu rasa apa sih yang best seller, rasa apa yang banyak disukai di sana. Nah, setelah itu barulah teman-teman bisa coba ambil yang paket yang lebih gede ya. Contohnya seperti paket buka toko yaitu 6,5 juta. Nah, dengan begitu nanti teman-teman dengan perlahan si tokonya itu akan bertambah jadi membesar gitu. Karena makin lama nanti si konsumen itu udah tahu, terus nanti teman-teman udah banyak pelanggan juga ya. Jadi untuk modal awal bisa coba dulu dengan 500.000 atau 1 juta ya teman-teman, bisa menyesuaikan dengan budget yang teman-teman punya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Wah, mantap. Terakhir nih bos, bagaimana cara mengelola keuangan agar keuntungan bisa maksimal? Nah, ini ya yang sangat-sangat penting ya menurut saya kalau misalkan teman-teman memulai usaha ya. Teman-teman itu harus benar-benar bisa memanage
keuangan, harus benar-benar bisa mengelola keuangan ya. Intinya sebenarnya teman-teman itu harus memisahkan antara uang pribadi dan uang usaha. Jadi walaupun misalkan teman-teman mulai dari modal yang kecil, misalkan modal 1 juta, itu kalau bisa ya modal usaha ya untuk usaha, untuk yang pribadi ya untuk pribadi. Jadi harus harus dipisah. Terus gimana cara mengembanginnya biar supaya si keuangan itu settle, biar supaya si keuangan itu nggak kebocor ya. Jadi teman-teman itu intinya harus memisahkan ya. Terus kalau misalkan udah jalan si tokonya atau usahanya itu, kalau bisa teman-teman itu digaji sama diri sendiri ya. Jadi jangan seenaknya ngambil, wah kelihatan nih sekarang profitnya misalkan 1 hari nyampe berapa ratus ribu, itu jangan diambil semua ya profitnya. Kalau bisa teman-teman itu jualan mau sepi ataupun mau rame, itu teman-teman harus digaji ya sama diri sendiri gitu. Jangan sampai melebihi dengan pendapatan teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Itu tips mudahnya ya. Sebenarnya bisa pakai data yang lebih akurat, misalkan pakai Excel atau ya yang lebih itu ya. Tapi biasanya untuk awal-awal itu kan omsetnya nggak terlalu besar, mungkin profitnya nggak terlalu besar juga. Jadi ya teman-teman harus pintar-pintar ya untuk mengelola keuangan, karena itu bisa menentukan usaha teman-teman untuk kedepannya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kalau misalkan bermanfaat, tolong share ke teman-teman yang lain biar video ini bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Saya Kamal Isna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.